Artis-artis siapa yang pernah kegap selingkuh? Inisial. Inisial, waduh, C. Ada satu yang viral tuh. Kalau artis sama pejabat? Artis sama Atau pejabat. artis jadi simpanan pejabat? Kalau pejabat, rata-rata selingkuhnya di mana? Pejabat ada yang di villa, ada yang di apartemen. Pernah paling parah itu di tempat dugem, di laboratorinya. Kalau yang pejabat ini waktu itu agak serem karena kebetulan dia datang clubbingnya itu sama orang kedutaan, pakai bodyguard, dan bodyguardnya banyak banget. Ada juga yang kamu selidiki itu ternyata aparat. Pernah. Kalau perselingkuhan ternyata istrinya ngelaporin suami, ternyata suaminya selingkuhnya bukan sama cewek. Pernah itu. Pernah nyamarnya jadi pengemis, tapi justru malah diciduk sama Satpol PP. Nyamar jadi wanita malam juga pernah. Ketemu lagi bersama saya, Surya Utama. 3, 2, 1, close the horden. Oke. Ya, di sebelah saya sudah ada seseorang. Ini adalah salah satu agent dari Jack's Angel. Sebut saja namanya Bambang. Oh, nggak enak ya? Mawar. Mawar. Kita bukan Boleh. nggak pakai nama sebenarnya ya. Iya. Karena Jack's Angel ini adalah satu apa ya? Perusahaan atau apa ya bisa Agent. dibilang? Agent Detektif. detektif yang menyelidiki perselingkuhan yang terjadi di Indonesia. Bisa jadi perselingkuhan artis, pejabat. Kita akan tanya siapa saja artis-artis dan pejabat-pejabat juga yang disinyalir dan diselidiki, diikuti selama diinvestigasi, ternyata melakukan perselingkuhan. Dengan siapa? Nah, kita ini adalah salah satu agent dari Jack's Angel ya. Jack's Angel, Jack ini saya kenal juga nih. Cuman nggak mau datang di sini karena nggak mau tampil ya. Oke, kita panggil Mbak siapa ya? Kalau Mawar kesannya kayak bakso borang dia. Sebut saja namanya Stefani. Ya kan, ya. Stefani, Mbak gitu ya. Ini sebetulnya agent ini sudah berdiri berapa lama? Berdiri dari tahun 1997. Dari tahun 97? Ya. Artinya udah lama sekali. Oke, kita lihat kan selama ini detektif-detektif ini kan cuma hanya ada di film-film Hollywood. Ternyata di Indonesia juga ada detektif ini. Ada. Nah, biasanya klien-kliennya siapa aja? Macem-macem sih, mulai dari ekspatriat, artis, pengusaha. Ekspat, berarti bule. Yes. Yang diselidiki apa yang menyelidiki nih? Kliennya bule, Kliennya bule. Iya. Untuk menyelidiki pasangannya. pasangannya orang Indo. Macam-macam, ada yang Indo, ada yang bule juga. Oke. Artis juga ada. Ada. Artis yang diselidiki apa yang menyelidiki? Menyelidiki. Yang diselidiki ada, yang menyelidiki ada. Oke, artis ngelidikin artis juga pasangannya. Iya. Oke, pejabat? Pejabat, pasangannya. Pejabat biasanya yang diselidiki ya. Iya. Iya kan? Iya kan ya. Oke. Nah, ini tarifnya kalau nyelidikin artis, nyelidikin pejabat gitu, investigasi profesi-profesi tertentu tuh beda-beda apa sama semua? Beda dong. Beda semua. Nah, tergantung tingkat kesulitan masing-masing. Oke, tingkat kesulitan itu diukur dari mana? Tingkat kesulitan itu diukurnya dari awalnya, Iya. backgroundnya dia seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya memang dari awal kita tahu dia artis, dia itu otomatis budgetnya akan berbeda. Beda kalau misalnya dia orang biasa yang pekerjaannya instansi-instansi kecil, itu kita begitu cek background dulu, oh ini kecil punya, ya udah kita kasih beda lagi harganya. Oke, Mbak, tarif termurah berapa? Kalau untuk tarif sebenarnya sampai Jack langsung, karena kan nego antara klien sama Jack itu kan kita orang yang sebagai si angelnya kita nggak tahu. Cuman kalau dari websitenya sendiri tarif termurah itu 2 digit. 2 digit tuh artinya puluhan atau belasan juta gitu Ya. ya? Gitu ya? Belasan Ya. puluhan juta. Ya. Tarif termurah sampai dia tuntas? Iya. Oke. Tarif termahal? Tarif termahal sih 3 digit ya kalau yang pernah dengar sih. Oke. Ini apa yang diselidiki? Semua perselingkuhan. Perselingkuhan? Maksudnya Ya. kalau sama tarif termahal itu apa? Pejabat? Iya, pejabat. Oke. Artis juga ada yang mahal. Oke, pernah nggak di tengah-tengah? Oke, kita untuk masalah cerita pengalaman-pengalaman ini ntar dulu deh. Artis nih, rata-rata terbukti apa nggak? Terbukti. Terbukti. Kalau yang pernah saya tanganin terbukti. Oke, biasanya berselingkuh dengan apa dan di mana?
macem-macem. Kalau yang pernah aku tanganin itu ketemunya di resto, terus berlanjut ke hotel. Ke hotel, dia sesama artis tuh. Iya. Dan mereka teman main yang sama biasanya. Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Terus sampai hotel tuh ngikutin sampai mana? Sampai hotel, sampai kamar hotelnya. Diikutin sampai kamar hotelnya? Iya. Diketok apa nggak? Apa udah cukup bukti foto aja? Cukup. Kan itu kan ada privasi lagi. Itu pasti lagi. foto dan video tuh? Iya. Jadi untuk buktinya gitu ya? Iya. Oke. Kalau pejabat rata-rata selingkuhnya di mana? Pejabat ada yang di villa, ada yang di apartemen. Gitu. Di apartemen tuh mereka emang nyewa apartemen apa emang si cewek-ceweknya ini sama dia disewain apartemen? Kalau soal disewain apa gitu kan kita nggak tahu ya. Berarti ceweknya disimpan dong berarti ya? Ya pokoknya bukan tempatnya si yang lakinya aja. Iya, iya. Oke. Nah, kalau pejabat sama artis? Saya belum pernah nanganin. Belum pernah nanganin? Belum pernah nanganin. Nah, artis siapa aja nih, Mbak? Inisial aja. Waduh. Kalau artis sih ada satu pemain sinetron pernah. Pemain sinetron ini cowoknya? Ceweknya. Selingkuh dengan? Pemain sinetron selingkuh sama kayak talent baru jadi gitu. Oke, pemain sinetron ini cowok nih berarti? Cewek selingkuh sama talent baru jadi? Lah gimana? Kurang tahu. Iya jadi talent baru jadi, oke. Terus pernah lagi kalau artis penyanyi juga pernah. Oke, artis yang sinetron tadi kapan kejadian itu? Itu udah lama ya, 5 tahun yang lalu sih. Oke, akhirnya jadi heboh, jadi viral nggak itu? Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, terus pas setelah buktinya dikasih ke kliennya kamu, apa yang terjadi sama mereka? Kliennya ngelabrak sih. Ngelabrak? Terus? Datang ke tempat kejadian. Ya udah kalau misalnya kliennya minta untuk digepin lah istilahnya, kita mundur, kita tarik mundur. Oke, jadi kita kasih bukti tempat di sini, ya, lokasi di sini, silakan datang. Haknya kalian kan, privasinya kalian, silakan urus rumah tangganya. Sampai sekarang udah nggak ada? Mereka masih jadian nggak? Suami istri masih. Suami istri mereka? Mereka suami istri dan masih nggak maksudnya nggak akhirnya cerai gitu nggak. Oke. Baik-baik saja. Istrinya yang selingkuh berarti? Enggak, suaminya. Suaminya selingkuh. Yang tadi baru jadi itu? Ini beda lagi. Oh, beda lagi. Yang ini apa? Artis apa nih? Kalau yang ini dulu dia apa ya itu ya? Saya kurang tahu sih itu artis apa ya. Pokoknya pernah di sinetron, pernah main film juga. Cuman maksudnya lebih detailnya apa gitu kurang tahu juga. Iya. Oke, dan itu mereka masih menikah sekarang? Masih. Oke, kalau yang tadi tuh yang ceweknya selingkuh? Ceweknya selingkuh. Itu pacaran apa nikah? Pacaran. Masih sekarang mereka? Kurang tahu deh, nggak ngikutin lagi. Nggak ngikutin lagi ya? Oke. Nah, terus kalau pejabat pernah paling parah dilabraknya di mana? Pejabat pernah paling parah itu di tempat dugem. Dilabrak istrinya? Dilabrak istrinya. Terus? Di tempat dugem, cuman balik lagi begitu dia istrinya mau ngelabrak, kita kan tarik mundur, kita udah nggak ikutan lagi. Kita nggak mau ikutan. Tapi nggak kepo tuh? Enggak. Ngambil gambar gitu? Enggak. Soalnya kalau yang pejabat ini waktu itu agak serem karena kebetulan dia ada main, maksudnya dia datang clubbingnya itu sama orang kedutaan. Tuh clubbingnya mau orang kedutaan. Dan kedutaan luar negeri. Yes. Yang ada di Indonesia. Kedutaan luar negeri yang ada di Indonesia kebetulan. Orang luar berarti? Ya, orang luar. Iya, ceweknya orang luar nih. No, dia pergi clubbing bareng-bareng. Sama-sama cowok. Sama-sama cowok. Okay. Terus masing-masing bawa pasangan masing-masing. Pasangan selingkuhnya. Nah, si orang kedutaan ini dia kebetulan pakai bodyguard dan bodyguardnya banyak banget. Jadi karena dia datangnya bareng, nah otomatis kan dijaga sama bodyguard itu bareng. Jadi kita nggak bisa terlalu dekat. Cuman kita tahu dia datang sama siapa, dia sebelum datang itu barengnya kan dijemputnya di mana kita tahu. Oke, kedutaan mana nih? Duta besarnya apa cuman konsulatnya apa? Staffnya? Orang kedutaannya sih pakai mobil kedutaan sih. Mobil kedutaan ya, oke. Ini pejabatnya sekelas apa nih? Lumayan ya. Menteri? Dilabrak tuh rame tuh? Rame. Tapi nggak ke expose beritanya? Nggak ke expose. Nah, terus? Ya udah.
terus istrinya datang, terus kita tarik mundur, ya udah besoknya kita kebetulan waktu itu dia ada apa namanya sisa pembayaran yang harus di ini, terus dia minta ketemu waktu itu sisa pembayarannya, jadi dia minta agennya yang nanganin langsung untuk ngambil sisa pembayarannya, karena dia mau nanya-nanya waktu itu. Kebetulan karena aku yang pegang, jadi aku yang datang, ya udah dia nanya-nanya waktu pas datangnya gimana, rumahnya di mana apa segala macam itu. Oke. Teknik penyelidikan biasanya pakai apa? Surveillance. Ngikutin aja. Ngikutin aja. Telepon? Telepon enggak. Nggak disadap? Enggak. Oke, benar-benar ngikutin aja. Gimana caranya supaya sampai kejaga jarak dan mereka nggak tahu bahwa diikutin? Nah, itu dia ada teknik-tekniknya juga. Apa sih tekniknya? Dalam artinya gini, kan untuk setiap kasus beda-beda penanganannya. Kalau misalnya kita tahu nih dari awal, oh ini agak sulit nih, atau dia ada yang jaga nih. Nah, itu kita ada tim. Jadi nggak hanya sekadar 1-2 orang. Nah, kalau kayak pejabat-pejabat begitu, pokoknya yang cukup sulit ditanganin itu biasanya lebih dari 3 orang kita turun. Nah, 3 orang ini ada yang mobil, ada yang motor. Jadi even kita ngikutin ketinggalan, tetap ada motor yang tempel. Dan motor pun kita harus istilahnya nggak kelihatan kalau kita tuh lagi nempel gitu tuh. Jadi macem-macem gitu caranya. Nah terus biasanya orang-orang agen-agennya ini yang ikut nyelidikin timnya ini, itu seleksinya gimana? Seleksinya kan ini ada tesnya. Apa tesnya? Macam-macam. Jadi gini, kalau misalnya dari awal masuk nih ya, misalnya ngelamar untuk jadi agennya, nah itu sama Jack akan diseleksi dulu dari backgroundnya dulu, terus akan ditanya kamu kemampuannya apa, misalnya bisa nyetir apa enggak, atau bisa nyamar atau apa gitu. Nah setelah misalnya dari jawaban itulah baru ditindaklanjutin. Misalnya dia bisa nyamar, oke, dites. Nyamar tuh apa? Nyamar misalnya jadi pengemis, atau misalnya suruh ngikutin orang tapi orang itu agennya kita sendiri gitu tuh. Nah apakah dia bisa ketika misalnya orangnya lagi jalan terus tiba-tiba berbalik arah. Nah, ketika dia ini jalan dan berbalik arah, ini langsung berbalik arah juga kan kelihatan dong. Ya. Nah, itu maksudnya hal-hal kecil seperti itu tuh gimana caranya supaya ketika lagi nyamar atau lagi ngikutin kita nggak ketahuan. Buah hati nggak? Enggak. Soalnya kalau itu nyamar jadi kayak Intel, bukan bawa sebuah hati. Jangan-jangan bukan Intel doang nih, jadi bisa jadi Jack Angel ya kan. Oke, jadi kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak kejadian ketahuan? Selama yang aku tanganin aku nggak pernah ketahuan. Orang lain, agen lain? Orang lain pernah. Apa kejadian? Itu bukan ketahuan yang gimana sih, jadi lebih dia kebetulan agen ini ngikutin. Terus itu ke orangnya berhenti, terus kamu kenapa ngikutin saya gitu tuh, dipalangin ininya. Iya, terus dia gitu, siapa yang ngikutin? Terus kebetulan orang itu juga pakai jaketnya jaket ojol. Jadi agak bisa saya cari alamat. Nah, macam-macam lah. Oke. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri kan cewek nih. Pernah juga nggak kamu nyamar jadi apa gitu? Iya. Apa? Nyamar jadi apa ya pernah? Yang lucu pernah nyamarnya jadi pengemis, karena harus ngintai satu rumah gitu. Jadi kita pengemis, tapi justru malah diciduk sama Satpol PP. Oh, diciduk sama Satpol PP? Karena kan pengemis kan. Akhirnya bilang apa? Ya udah kan, karena begitu itu juga ada tim kan. Jadi timnya kita keluar terus udah gitu bilang kalau ini tuh lagi bikin sosial eksperimen lah atau apalah gitu. Banyak les lah. Iya. Jadi nyamar jadi pengemis. Nyamar jadi pengemis pernah, nyamar jadi wanita malam juga pernah. Di mana tuh jadi wanita malam? Di tempat biasa dia dugem. Oke, ngedeketin dia juga berarti? Iya. Oke, terus berarti juga jadi penggoda juga dong, maksudnya untuk membuktikan? No, bukan. Membuktikan bahwa dia lebih ke ini sih, lebih ke kan kalau ketika misalnya dia suka dugem terus kita nyamar jadi wanita malam, otomatis kan jarak antara kita untuk menyelidiki dia tuh jauh lebih dekat gitu kan, dibanding kita hanya sebagai tamu di situ gitu tuh. Gitu. Iya. Okay. Jadi mau ngambil gambarnya juga jauh lebih leluasa. Ambilnya pakai apa biasanya kalau di dalam dugem itu? HP. Jadi kamu menyamar-nyamar deket dia tuh pada jepret-jepret juga. Iya. Selingkuh sama siapa dia waktu itu? Wanita malam juga? Apa emang sama selingkuhan? Enggak, sama selingkuhannya, cuma si selingkuhannya tuh suka hobinya ke situ. Hobinya ke situ. Oke. Yang paling top pernah kamu selidiki di siapa?
paling top ya kalau misalnya Pejabat Pak artis nih? pejabat sih pernah. Ya itu kalau misalnya dari segi topnya tuh dalam segi ngeri-ngeri sedep takut ketahuan, karena itu ya yang apa pejabat yang dia main sama Yang orang kedutaan. namanya top? Yang namanya top. Iya. Namanya top artis. Artis. Terus Pernah. sekarang masih baik-baik aja nggak hubungannya? Baik-baik aja. Oke, dan itu viral nggak beritanya? Ada satu yang viral tuh. Viralnya karena kamu selidiki apa emang akhirnya emang? Ya. Kenapa viralnya? Gimana waktu itu? Viral penggerbekan. Ramai kok waktu itu di TV. Vicky Prasetyo? Ngomong-ngomong. Pokoknya ada. Oke. Di masa itu viral. Di masa itu viral. Penggerbekannya itu karena informasi dari kamu berarti? Ya. Oke. Digerebeknya sama infotainment semua datang? Oke. Itu nyelidikinnya berapa lama? Itu nyelidikinnya sekitar semingguan sih. Yang selingkuhnya cewek apa cowok? Yang selingkuhnya cowok. Selingkuhnya cowok? Selingkuhnya cowok? Selingkuh dengan artis juga apa enggak? Oke. Nah, dan kamu sendiri berarti pernah nggak dapat klien yang ternyata kamu kenal orangnya? Enggak. Karena biasanya sih kalau misalnya begitu ya dari awal tuh memang udah dikasih tahu kalau memang ada kemungkinan kenal itu langsung dioper ke agent lain. Begitu. Supaya kan kita juga kan harus ini dong, harus apa namanya, tetap jaga masa iya kita kenal terus kita investigasi. Selidikin, ya. Gitu. Berapa orang agentnya semua totalnya? Totalnya Ya. ratusan, ada 400 lebih. 400 lebih? Iya. Jadi banyak banget orang yang selingkuh dong di Indonesia ini dong? Tersebar di seluruh Indonesia sih. Jadi lebih tepatnya tuh kalau misalnya aku lagi nanganin kasus ternyata si klien orang yang lagi aku selidikin ini luar kota. Nah, untuk menghemat waktu atau apa langsung kita oper ke agent Oh, yang ada agent-agent luar kota. Iya, ada agent luar kota. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya si ini udah pegangan kita udah tahu kan Iya. gimana cara kerjanya dia, terus dia ngumpet-ngumpetnya gimana lah gitu tuh, nggak ada kemungkinan juga kalau misalnya kita yang ikut dia, kita tetap kawal gitu. Iya. Saya masih penasaran nih. Artis-artis siapa yang pernah kejadian selingkuh? Inisial. Inisial, waduh, C. Ini cewek cowok? Ini kliennya C, Kliennya? suaminya yang selingkuh. Kliennya C, suami yang selingkuh. Ini artis sinetron nih. Saya kurang tahu itu artis apa ya. Pokoknya cukup terkenal sih. Suami pemain sinetron. Suaminya sekarang bukan. Dia nikah terus kayaknya pengusaha suaminya. Pengusaha besar. Dulunya artis. Nggak pernah denger ya. Nggak pernah dengar. Sampai sekarang masih nikah? Si istrinya yang nama besar artis itu istrinya. Sekarang masih nikah deh mereka? Masih, udah punya anak. Istrinya C ya? Cecep. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Banyak sih. Yang gimana? Artis deh yang paling baru. Paling baru siapa ya? Aku nggak tanganin kalau belakangan ini aku nggak tanganin artis soalnya. Kalau yang terbaru. Kenapa nggak dengan artis? Nggak, kan memang dapetnya kan tergantung kan sih. Iya. Jadi kalau misalnya kebetulan dapetnya artis ya artis, kalau misalnya bukan artis ya pokoknya hajar aja apa yang dikasih udah. Oke, hajar aja apa yang dikasih. Oke. Dan tapi berarti nggak melulu cowok yang selingkuh kan? Nggak melulu, 50-50 kok. Rata-rata kalau cewek tuh selingkuh sama siapa sih? Sama siapanya sih? Macem-macem. Aku pernah nanganin dia selingkuh sama PT-nya. Oh, PT Personal trainernya. instruktur fitnessnya. Oke. Terus udah gitu. Ini cewek nih. Cewek Selingkuh. selingkuh sama personal trainernya. Ini bukan artis ya? Bukan. Dia suaminya seorang pengusaha besar. Oke. Terus istrinya ada main sama personal trainer. Terus yang lucunya lagi itu kasus berhenti di tempat. Kenapa? Bukan dari kita tapi karena si kliennya sendiri yang nggak mau terusin. Karena belum sampai goal kalau ketahuan sama ini nih. Jadi kita baru tahu oke dia suka jalan sama ini gitu tuh. Kita baru sampai fakta di situ tapi di-cut sama klien karena ternyata istrinya ketahuan kena penyakit kelamin. Yang artinya kan suka jajan gitu. Jadi
Berarti Udah si deh. pitinya juga ketularan tuh ya? Iya. Iya, suaminya juga Atau ketularan. mungkin pitinya yang menularkan. Pitinya menularkan, oke. Dan pitinya tuh normal apa enggak sebetulnya? Nggak tahu juga. Menurut penyelidikan kamu? Normal sih. Oke, bukan pura-pura normal ya? Enggak. Demi duit kan ada yang pura-pura normal demi duit ya kan? Ya kan? Nah, terus siapa lagi cewek bisa selingkuh sini penasaran karena orang kan mendiskreditkan yang selingkuh tuh tukang selingkuh cowok doang. Nah, cewek juga ada tukang selingkuh Oke. nih. Oh, Yang siapa lagi? ceweknya selingkuh ya. Ceweknya selingkuh itu pernah juga nanganin si kliennya dokter, si ininya pengusaha, Istrinya pengusaha. istrinya pengusaha, terus ininya mainnya sama rekan bisnisnya. Oke. Itu sama rekan bisnis. Cuman dia nggak terlalu main-main aman gitu tuh. Ketemunya di tol, di itu apa namanya? Rest area. Rest area tol. Gitu. Itu Terus aja ngapain sih. di rest area mereka? Maksudnya ketemuan untuk janjian aja, udah gitu Oke. pergi bareng. Pergi bareng? Kemana mereka? Mobilnya salah satu ditaruh di situ. Ke hotel. Ada yang di hotel, ada yang pergi ke luar kota barengan nyewa villa di luar kota. Oke. Oke. Nah, itu sama teman bisnisnya. Teman Ada yang sama bisnisnya. berondong nggak? Sama berondong pernah begini. Jadi ada seorang pengusaha, dia punya pacarnya itu dibiayain, dinafkahi. Pengusaha cewek nih pengusahanya. Pengusahanya ini pengusahanya cowok punya pacar cewek, dinafkahin, tapi ceweknya ini sebenarnya kesibukannya seorang kedi. Oke, jadi di mana-mana dia. Ya, Dari duitnya di mana-mana. Ya. Jadi dia disupport secara finansial, dikasih apartemen, dikasih mobil, tapi satu kali berubah lah gitu tuh, makanya sewa kita. Terus ketahuan kalau si kedinya ini main sama umurnya sama dia sih nggak masih tua si lakinya ya. Cuman maksudnya dibanding sama si pacarnya ini jauh lebih muda. Jadi dia punya pacar juga gitu. Oke, jangan-jangan dia berdua memanfaatkan si bapak-bapak ini. Mungkin. Oke, emang rata-rata sih kalau bapak-bapak gitu ya, nyimpen cewek masih muda, lu aja, bisa jadi lo dimanfaatin ya kan. Si cewek lo itu punya pacar juga yang sama-sama makan duit lo. Sering terjadi, bener gak? Iya kan? Ya, makanya buat apa lo selingkuh sama anak-anak muda, lo udah tua, ya kan? Selingkuhnya sama nenek-nenek dong ya. Ada yang begitu juga loh. Apa? Jadi cowok? Jadi klien kita cewek, suaminya selingkuh sama cewek orang kantornya. Tapi sorry ya, fisik dari si selingkuhannya ini jauh lebih jelek daripada istrinya. Tapi orang kaya. Enggak juga. Enggak juga. Makanya kadang-kadang kita orang yang agent di lapangan kan istilahnya suka nyinyir gitu ya. Iya. Apa sih yang lu cari gitu? Iya benar. Gitu. Berarti kaya juga enggak, pengusaha juga enggak. Cantikan Berarti kayak istrinya lagu, gitu loh. Ada pasiennya suka obatin badukun. Balik ya? Oh, iya. Jadi ada gitu juga. Ada nggak? Ada. Ternyata yang ceweknya ini selingkuh, ya. Tapi selingkuhnya bukan sama pasangan selingkuhan, tapi dijualan. Enggak. Cuman yang aneh sih pernah dapetin selingkuhnya tuh sama adik sendiri. Hah? Ya. Lu adik pasangannya apa adik dia? Dan itu ini loh, Nggak, tunggu nih, cowok nih, klien kamu. klienku cowok. Klienku cewek, punya suami. Suaminya itu selingkuh tuh bukan sama adiknya si cewek. Sama adik kandung itu? Adik kandung. Bukan adik kandung, adik step. Adik tiri. Adik tiri. Iya, dari sama lain adik tiri. orang tua dari gitu. Lain orang tua. Terus gimana ceritanya tuh? Ya itu justru yang aku bilang aku Iya. jadi pengemis karena ngintai rumah ya gitu, karena mereka mainnya di rumah. Jadi orang pikir kan, oh ya sama adiknya Sama sendiri adiknya, kan iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu ketahuannya di situ. Terus akhirnya gimana tuh? Ya mau gimana? Digelabrak? Itu enggak, kita hanya kasih bukti aja, udah case close, nggak ikutan. Oke. Nanti urusan labrak-melabrak serahkan sama Uya-Kuya manajemen aja. Kita kerja sama. Kan Uya-Kuya juga suka investigasi ya kan? Ya, atau mungkin Jack Angel sama Uya Angel nanti ya. Labraknya kasih saya gitu kan, ya kan? Berarti Iya. Kalau artis sama pejabat? artis sama Atau pejabat. artis jadi simpanan pejabat? Kenapa? Ada nggak? Artis suami istri sama pejabat kali ya? Oke. Artis? Yang suami istri ini yang satu artis, satu pejabat. Oke, terus? Salah satunya berselingkuh.
Pejabatnya apa artis pejabatnya pasti. Suami istri pejabat, yang pejabat cewek cowok? Cowok pasti kan? Istrinya pejabat. Istrinya artis. Oke. Kalau artis jadi simpanan pejabat nggak pernah? Artis jadi simpenan pejabat sih belum pernah nanganin. Nggak tahu deh kalau agent yang lain. Oke. Nah, terus ada juga nggak ini apa namanya? Kamu yang kamu selidiki itu ternyata aparat. Pernah. Nah, gimana tuh? Kan jadi ngeri-ngeri sedap tuh. Iya. Apa? Itu Isi lop apa? maksudnya? Polisai? Ya. Oke. Yang klien kamu istrinya? Iya. Istrinya. Terus selingkuh sama siapa dia? Dia selingkuh sama orang pebisnis yang suka kasih income tiap bulan buat si suaminya itulah. Dia pebisnisnya cewek? Pebisnisnya cewek. Oke, terus? Jadi dia ada hubungan kerjasama atau minta di backup lah gitu. Iya. Jadi tiap bulan ketemu gitu kan. Isi lobnya nih levelnya pati, pejabat tinggi apa? Enggak sih, masih agak bawah. Masih agak bawah? Masih agak bawah. Oke, terus Cuman, akhirnya susah nggak tuh prosesnya? Enggak sih, cuman ya karena kita tahu dia orang keamanan gitu istilahnya kan, ya ngeri-ngeri sedep juga, agak ngeper juga. Cuman mungkin kalau misalnya dari awal kita nggak dikasih tahu, oh itu dia orang keamanan gitu kan, kita hajar-hajar aja gitu. Ini Cuman dikasih tahu di awal, jadi hati-hati. Iya, kita tapi akhirnya ketahuan tuh. Akhirnya dilabrak ketahuan. Nggak tahu kalau soal dirabrak ya, cuman kita kasih bukti apa segala macam, terus katanya dia mau lanjut, terus kebetulan waktu itu aku udah dapat kasus lagi, jadi aku oper ke temen gitu. Oke, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, kalau aparat sama aparat? Nggak pernah kalau aparat mungkin sama aparat. Hansip sama apa gitu kan kita. Iya. Kalau perselingkuhan ternyata istrinya ngelaporin suaminya, ternyata suaminya selingkuhnya bukan sama cewek. Pernah itu. Gimana tuh? Itu pernah. Gimana tuh? Tapi kelihatannya normal-normal aja gitu. Normal-normal aja, cuman pas apa nih pekerjaan ini? Itu apa itu namanya ya? Dia lebih ke kayak apa sih? Kayak ngurusin talent gitu loh. Jadi talent management? Mungkin ya di bagian si cowoknya nih. Si cowoknya. Jadi suka makan itu sama talentnya gitu tuh kan. Okay. Nah, itu salah satunya. Nah, istrinya awalnya udah curiga. Itu apa? Istrinya sih curiganya dia sama cewek. Oke. Cuman fakta di lapangan ada sama cowok. Ngapain dia? Awalnya tuh hanya makan berdua, cuman kok lama-lama kok gestur badannya nggak biasa ya gitu. Iya. Kayak pegang laki banget. Oh, laki banget. Laki banget, Nggak cuman lemes, ya? pegang pinggang gitu kan. Agak aneh gitu, laki banget tapi pegang pinggang, terus barang-barangnya ada yang dibawain lah gitulah pokoknya. Awalnya nggak udah curiga, cuman kok aneh ya, masa iya sih gitu tuh. Terus soalnya kan ini udah punya istri gitu istilahnya. Ya udah, ternyata main di apartemen. Di apartemen? Dilabrak nggak itu? Itu enggak. Terus istrinya gimana tuh? Istrinya ya. Saingan gue laki nih gitu. Ya udahlah kali. Udah. Tapi ada nggak yang kebalikan? Istrinya ternyata bukan selingkuh sama laki-laki. Belum pernah kalau itu mah. Belum pernah. Tapi banyak juga nggak kayak cerita tentang ternyata dia pacaran tapi dia dimanfaatkan doang gitu. Iya, banyak gitu. Banyak juga. Biasanya pacaran sama ani-ani ya. Jadi lebih ke itu sih gadun ya zaman sekarang bilang ya. Gadun. Gadun terus punya pacar ya, ceweknya masih muda lah gitu tuh. Jadi hanya diambil duitnya aja lah. Iya, ternyata tuh cewek punya cowok. Atau banyak gadun-gadun lain. Nah, itu banyak gadun-gadun lain. Iya. Ternyata gadun-gadun lainnya ternyata teman si gadun juga gitu. Iya. Tapi banyak ya berarti ya bapak-bapak, kakek-kakek yang masih punya simpenan banyak. Aneh-aneh gitu. Banyak. Para gedun, insaf lah para gedun, ya kan? Sudahlah, nanti duitmu habis, hartamu habis, tapi cinta tak kau dapat, ya kan? Iya, mendingan daripada lo ngabisin duit buat ani-ani, makan aja ke Jestik restoran gua. Tuh, di Mahakam. Pernah nggak ada orang yang selingkuhnya di restoran gua, di Jestik?
Belum. Belum ya? Oke. Atau di tempat pijat gue di sebelahnya gitu, Yuantang gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Stefani dari Jack Angel, ini luar biasa sekali. Terus kalau misalnya mau pakai jasa Jack Angel tuh hubungin yang mana? Bisa dibuka di www.detektifperselingkuhan.com. Oh, www.detektifperselingkuhan.com. Ya. Ini hanya untuk perselingkuhan aja, Pak? Perselingkuhan aja. Hanya perselingkuhan saja. Perselingkuhan aja. Tapi kalau tidak terbukti tetap bayar juga. Kita bayar di depan. Oke, ada nggak yang tidak terbukti ternyata? Dicuriga-curiga doang tapi ternyata nggak selingkuh. Ada. Kenapa terlalu berlebihan? Mungkin karena waktu itu sih aku nanganinnya kliennya cewek nuduh suaminya selingkuh itu karena suaminya ganteng, tinggi, besar gitulah pokoknya. Terus kalau apa yang besar? Badannya. Iya. Terus udah gitu punya banyak klien, terus kliennya mayoritas cewek. Jadi kesannya, dia main sama cewek mulu gitu tuh. Gitu. Padahal dia main sama suaminya si cewek. Enggak juga. Tapi ternyata tidak gitu ya? Ternyata enggak. Kecewa nggak tuh si istri? Enggak sih, soalnya kan memang istilahnya semua terbukti gitu loh. Dia jalan sama cewek ini, kita kasih foto, video, dia nggak ngapa-ngapain, hanya meeting aja. Terus jalan lagi, misalnya pindah keluar kota, ketemu sama cewek ini lagi, ternyata hanya meeting aja gitu, hanya gitu aja. Semuanya clear, istilahnya hitam di atas putih, terlihat gitu foto gitu kan. Tidak terjadi apa-apa. Tapi pernah nggak mau diajak damai gitu? Diajak damai maksudnya? Ketahuan nih, udahlah jangan diterusin itu. Kan nggak pernah ketahuan kitanya. Nggak pernah ketahuan kitanya. Iya. Jadi hati-hatilah kalau besok tiba-tiba ada pengemis cewek depan rumah kamu, itu adalah dia. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih. Dan tadi udah tahu ngehubungin yang mana. Ya silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.